Dan saudara, apakah kebijakan devisa yang diperlebar bisa membantu menggerakkan ekonomi Indonesia? Bergabung langsung dari Bursa Efek Indonesia, jurnalis Kompas TV Putri Oktaviani dan juru kamera Budia Vimala. Putri, apa dampak dari kebijakan ini dan apakah ini menjadi sentimen bagi pergerakan saham? Ya, selamat pagi, Maidop dan juga saudara terkait rencana pelebaran defisit anggaran. Tapi sebelum itu kita akan pantau dulu bagaimana pergerakan dari IHSG pada pembukaan pasar pagi hari ini setelah kemarin ditutup dengan pelemahan atau terkoreksi 0,04% ke level 5.111,11. Nah, ini dia saudara, ternyata IHSG masih bergerak di zona merah di pembukaan pada pagi hari ini ke level 5.099,68 atau terkoreksi 0,24%. Nah, tadi kalau berbicara terkait defisit anggaran yang diperlebar, Maidop dan juga saudara, ini tentunya bisa berpotensi untuk mempengaruhi pergerakan IHSG kita pada pagi hari ini seperti itu, karena memang ini asumsinya pemerintah ini dengan defisit anggaran yang diperlebar, ini pemerintah punya ruang yang lebih besar untuk mengelola anggaran termasuk belanja. Prediksinya belanja pemerintah ini yang bisa menjadi motor penggerak bagi ekonomi. Kami mengutip dari Kontan untuk rencana dari pelebaran defisit anggaran di tahun 2021 ini adalah 5,2% dari PDB, yang ini artinya lebih besar dari keputusan sebelumnya bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR RI yang yakni 4,7%, atau artinya pemerintah ini punya pelebaran sekitar 0,5% atau 179 triliun yang nantinya akan dialokasikan ke 4 sektor yang difokuskan. Yang pertama adalah ketahanan pangan untuk penguatan suplai dalam negeri. Yang kedua adalah sektor industri, jadi memang merevitalisasi di pusat kawasan industri. Yang ketiga adalah untuk sektor infrastruktur dari Information and Communication Technology atau ICT, dan yang keempat adalah untuk pendidikan dan kesehatan. Tapi dari 179 triliun tersebut, Maidop dan juga saudara, ini belum dipastikan ke pos-pos mana saja dan berapa besarannya. Tetapi ini bisa menjadi angin segar bagi pemulihan ekonomi Indonesia di tahun 2021. Nah, tapi terkait dengan pelebaran anggaran tersebut, sentimen lainnya yang bisa mempengaruhi IHSG pada pagi hari ini atau di hari ini adalah masih terkait dengan kasus positif corona. Ini investor masih dibayang-bayangi dengan penambahan kasus positif corona yang bahkan di Indonesia ini sudah terakhir mencapai sekitar 104.000 kasus positif. Nah, bayang-bayang tersebut bisa membuat investor ini khawatir seperti itu, dan bahkan ini berpotensi kemarin muncul aksi profit taking yang bahkan tercatat aksi jual bersih asingnya ini mencapai 434 miliar. Dan selain itu investor juga masih menunggu bagaimana hasil dari data pertumbuhan ekonomi. Nah, selain itu juga masih terkait dengan konflik Amerika Serikat dan Tiongkok, di mana terakhir pemerintah Amerika Serikat ini meminta Tiongkok untuk menutup konsulatnya di Houston, Amerika Serikat. Sentimen lainnya, Maidop dan juga saudara, adalah yang terbaru. Ini adalah pengumuman dari Bank Sentral Amerika Serikat, yakni The Fed, yang mengumumkan bahwa masih mempertahankan suku bunga acuan di 0% sampai 0,25%. Ini dalam rangka untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan stabilitas pasar. Kami mengutip beberapa proyeksi IHSG untuk hari ini. Yang pertama adalah dari Dimas Pratama, yakni dari Provindo Sekuritas, yang memproyeksi IHSG akan bergerak di level 5.085 sampai 5.143. Kemudian William Hartanto dari Panin Sekuritas, yakni memprediksi IHSG berada di level 5.082 sampai 5.157. Dan Hendriko Gani dari Sukor Sekuritas, yakni 5.100 sampai 5.150. Tapi ini masih sekedar proyeksi, Maidop dan juga saudara. Kita akan tunggu bagaimana pergerakan IHSG pada pagi hari ini, karena di hari ini karena memang IHSG masih diprediksi akan bergerak terbatas seperti itu. Kembali ke Anda, Maidop, di studio. Langsung dari Bursa Efek Indonesia, jurnalis Kompas TV Putri Oktaviani dan juga juru kamera Budia Vimala melaporkan. Terima kasih.